teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Zahra dan video kali ini aku akan membahas tentang biomekanika dalam praktikum fisika kesehatan. Tapi sebelum masuk ke materi, nah coba deh kalian pikir sebentar ya. Kayak pernah nggak sih kalian tuh kayak ngerasa capek banget ya cuman gara-gara duduk lama atau mungkin kayak salah posisi gitu ya waktu ngangkat barang. Nah, padahal kelihatannya sepele kan, tapi teman-teman ternyata cara kita bergerak itu sangat berpengaruh ke tubuh kita. Nah dari situ sebenarnya kita tuh udah bersentuhan sama yang namanya biomekanika. Nah dan di video kali ini aku tuh akan ngajak kalian itu untuk memahami bagaimana sih tubuh kita itu bekerja dari sudut pandang fisika dan juga biologi. Nah, of course, dengan cara yang santai dan mudah difahami agar kita semua juga gampang dan teman-teman juga mengerti. Nah, jadi teman-teman, biomekanika itu adalah ilmu yang menggabungkan fisika dan juga biologi untuk mempelajari gerakan tubuh manusia. Ya, kalau dipikir-pikir ya, tubuh kita ini kayak mesin. Karena ada tulang sebagai rangka, terus otot sebagai penggerak, terus juga ada sendi sebagai penghubung. Dan itu semua teman-teman bekerja supaya ya kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari jalan, duduk, sampai bekerja. Nah, biomekanika itu juga menganalisis hubungan antara gaya, gerakan, dan juga struktur tubuh. Kenapa ini penting? Of course, karena dengan memahami biomekanika, nah kita tuh bisa mencegah cedera, terus juga meningkatkan efisiensi kerja, terutama di bidang kesehatan. Jadi, bukan cuma teori aja, tapi memang benar-benar kepake di kehidupan nyata. Secara sederhana teman-teman, biomekanika ini itu ilmu yang mempelajari gaya dan juga gerakan pada tubuh manusia. Nah, fokus utamanya itu ada 3. Ada tulang, otot, sama sendi. Dan ketiganya ini tuh nggak bisa dipisah guys, karena ya mereka ini udah bundling gitu ya. Nah, kalau misal satunya ini terganggu, dan yang lain tuh pasti juga akan ikut terpengaruh. Dan tujuan dari biomekanika sendiri itu yang pertama, kayak dia tuh memahami bagaimana tubuh itu bergerak. Terus yang kedua, mencegah cedera. Terus yang ketiga itu meningkatkan efisiensi gerakan. Ya, jadi teman-teman, intinya kita tuh belajar cara pakai tubuh yang benar tuh seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke biomekanika kerja. Jadi teman-teman, ini tuh penerapan biomekanika dalam aktivitas kerja sehari-hari. Misal nih, cara kita mengangkat pasien ya, terus posisi duduk saat kita kerja, atau postur tubuh saat kita berdiri lama. Nah, itu kan memang kelihatannya tuh sederhana ya, tapi kalau salah itu bisa berdampak sangat besar. Contoh, kalau kita angkat beban dengan posisi membungkuk, nah itu kan pasti bisa bikin cedera punggung ya. Tapi kalau semisal kita lakukan dengan posisi yang benar ya, tubuh tuh jadi lebih aman dan gak cepat lelah juga. Dan manfaat biomekanika kerja ini itu yang pertama, mengurangi kelelahan. Terus juga mencegah cedera kerja dan juga meningkatkan produktivitas. Ya, apalagi ya kalau untuk tenaga kesehatan kayak kita sebagai bidan nih. Nah, itu penting banget teman-teman. Anyways, dalam biomekanika teman-teman, ada beberapa prinsip dasar yang memang perlu kita pahami ya. Yang pertama, itu gaya atau force. Berisik banget, abaikan aja ya. Nah, setiap gerakan itu pasti melibatkan gaya. Terus yang kedua, massa. Semakin besar massa suatu benda, itu pasti semakin besar juga gaya yang dibutuhkan. Terus yang ketiga, percepatan. Nah, ini tuh berkaitan dengan seberapa cepat suatu gerakan terjadi. Terus yang keempat, keseimbangan. Nah, tubuh tuh harus stabil supaya ya nggak jatuh atau cedera gitu. Kita terhindar dari cedera. Dan yang terakhir, sistem tuas dalam tubuh. Nah, ini tuh menarik teman-teman. Karena tubuh kita tuh sebenarnya itu bekerja seperti alat mekanik. Ya, contoh aja nih ya, kayak lengan kita itu seperti tuas saat mengangkat barang. Nah, jadi tanpa sadar ya, tubuh kita ini menggunakan hukum fisika setiap saat. Kemudian ada jenis. Nah, biomekanika nih teman-teman, dia tuh dibagi menjadi 2. Yang pertama ada general biomekanik. Nah, kalau yang ini tuh kalau ini tuh mempelajari gerakan tubuh secara umum. Ya, contoh nih kayak kita berjalan, terus juga berlari. Terus yang kedua ada occupational. Nah, kalau ini tuh fokus ke aktivitas kerjanya. Contoh, kita nih sebagai bidan ya, posisi bidan saat membantu persalinan, terus atau tenaga kesehatan saat mengangkat pasien. Nah, jadi yang satu lebih umum ya, yang satunya tuh lebih spesifik ke pekerjaan.
Nah, biomekanika nih teman-teman punya banyak penerapan dalam kehidupan. Contoh, kalau dalam bidang kesehatan ya, teknik mengangkat pasien, terus postur kerja tenaga kesehatan ya. Terus kalau dalam olahraga itu membantu menghasilkan gerakan yang lebih efisien dan kalau misal dalam kehidupan sehari-hari itu kayak cara duduk yang benar, terus cara berdiri atau bahkan ya cara tidur kita juga. Nah, itu juga berpengaruh teman-teman. Ya, jadi sebenarnya ya biomekanika itu dekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada tulang. Nah, tulang ini teman-teman bagian dari sistem rangka. Nah, fungsinya sebagai penopang utama tubuh. Dan tulang ini teman-teman itu disebut sebagai alat gerak pasif karena dia tuh nggak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan dari otot. Lalu untuk fungsinya tuh dia menopang tubuh, terus melindungi organ vital kayak otot dan juga jantung. Dan itu tuh juga membantu pergerakan. Contoh kayak tulang paha, terus tulang belakang, habis itu juga tulang lengan. Dan tanpa tulang teman-teman ya tubuh kita tuh nggak akan punya bentuk yang jelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke jaringan penghubung. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas nih kayak tulang sebagai penopang ya, terus otot sebagai penggerak. Nah, maka jaringan penghubung ini itu bisa lah ya kita ibaratkan sebagai pengikat antara semuanya. Kan karena kalau tanpa jaringan penghubung, nah tubuh kita tuh kan sebenarnya nggak akan bisa bekerja dengan terkoordinasi. Nah, jaringan penghubungnya teman-teman, dia tuh berfungsi untuk menghubungkan antar bagian tubuh supaya semuanya tuh bisa bergerak secara harmonis. Nah, contohnya ada dua yang paling penting. Yang pertama adalah ligamen. Nah, ligamen nih teman-teman, dia tuh berfungsi menghubungkan tulang dengan tulang yang satunya lagi. Jadi, ligamen, nah itu yang menjaga supaya sendi kita itu tetap stabil. Ya, bayangin aja ya, kalau si ligamen ini tuh lemah atau cedera ya, nah sendi kita tuh bisa jadi nggak stabil, bahkan bisa terkilir teman-teman. Terus yang kedua ini ada tendon. Nah tendon ini dia berfungsi untuk menghubungkan otot dengan tulang. Jadi setiap kali otot kita tuh berkontraksi, nah tendon ini itu dia yang menyampaikan gerangan gerakan itu ke tulang. Nah makanya teman-teman tanpa tendon, nah otot ini dia nggak akan bisa menggerakkan tubuh. Dan kalau dipikir-pikir lagi ya, jaringan penghubung ini tuh emang jarang kita sadari kan keberadaannya. Kan kita nih lebih sering sadar ya kalau otot kita tuh pas pegel gitu ya, atau pas tulang kita lagi sakit. Tapi jarang banget kita tuh mikir tentang ligamen atau tendon. Padahal perannya itu penting banget teman-teman. Ya sedikit aja gangguan di jaringan ini itu ya bisa bikin gerakan kita jadi terganggu. Misal, keseleo saat olahraga, cedera lutut, atau bahkan nyeri saat bergerak. Nah, semua itu seringkali berkaitan dengan jaringan penghubung. Makanya teman-teman, dalam biomekanika, nah, menjaga kesehatan jaringan penghubung itu penting banget. Caranya bisa dengan menghindari gerakan yang terlalu memaksa, terus menjaga postur tubuh biar tetap benar, terus juga melakukan aktivitas dengan teknik yang tepat. Karena teman-teman, sekali jaringan ini cedera ya proses pemulihannya tuh nggak bisa apa ya nggak bisa secepat itu, cukup sangat lama, ya nggak cukup lagi lama teman-teman. Jadi walau kalian tuh nggak kelihatan ya jaringan penghubung ini tuh punya peran besar dalam setiap gerakan yang kita lakukan. Oke, next slide. Ini ada otot. Nah, otot ini teman-teman, dia itu alat gerak aktif dalam tubuh. Dia berbeda ya dengan tulang. Kalau otot ini bisa berkontraksi dan juga relaksasi. Nah, oleh karena itu, otot tuh bisa menggerakkan tubuh. Dan jenis otot ini ada 3. Yang pertama ada otot rangka, yang kedua polos, dan juga jantung. Kalau otot rangka itu yang kita sadari. Nah, kalau otot polos itu yang tidak kita sadari. Nah, setiap gerakan yang kita lakukan tuh teman-teman sebenarnya ya hasil kerja antara otot, tulang, sama sendi. Nah, dari seluruh pembahasan yang udah kita bahas tadi, nah kita bisa melihat nih teman-teman bahwa biomekanika itu bukan cuma sekedar teori dalam fisika kesehatan aja, tapi memang benar-benar ilmu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, biomekanikanya teman-teman, dia ini membantu kita memahami bagaimana tubuh kita bergerak, terus bagaimana gaya bekerja dalam tubuh, terus juga bagaimana hubungan antara tulang, otot, dan juga sendi. Dan lebih dari itu teman-teman, biomekanika itu juga mengajarkan kita untuk lebih sadar terhadap tubuh kita sendiri. Karena teman-teman, bahwa setiap posisi, setiap gerakan, bahkan yang terlihat sederhana, nah itu sebenarnya itu juga memiliki dampak yang besar jika dilakukan terus-menerus.
Dan dalam bidang kesehatan teman-teman, pemahaman ini itu sangat penting sekali. Ya, karena tenaga kesehatan tuh kan nggak hanya dituntut untuk membantu orang lain aja kan, tetapi juga harus mampu menjaga kondisi tubuhnya sendiri ya agar tetap optimal. Dan dengan menerapkan prinsip biomekanika itu kan kita bisa mencegah cedera, terus mengurangi kelelahan, terus juga meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Nah, kalau kita tarik lebih luas lagi ya, kan biomekanika ini bukan hanya untuk tenaga kesehatan aja ya, untuk semua orang juga. Untuk kita yang duduk belajar, yang bekerja, yang beraktivitas setiap hari, ya karena pada akhirnya tubuh kita tuh adalah aset paling berharga yang kita miliki. Dan memahami biomekanika itu teman-teman adalah salah satu cara sederhana untuk menjaganya tetap sehat, tetap kuat, dan berfungsi dengan baik. Jadi semoga setelah ini ya kita bisa lebih sadar, lebih peduli, dan lebih bijak dalam menggunakan tubuh kita sendiri. Oke, sekian penjelasan dari aku tentang biomekanika. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman semuanya memahami ya bahwa hal sederhana seperti cara duduk, berdiri, dan juga bergerak itu ternyata punya dampak besar bagi kesehatan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan semoga bermanfaat. See you di pembahasan berikutnya.